Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku semuanya, Shalom. Boleh lebih kuat lagi katakan Shalom. Puji Tuhan. Berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi boleh lambaikan tangan kita dan berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akan awali ibadah kita malam hari ini. Bersatu hati kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau telah kumpulkan kami Tuhan di tempat ini bukan karena kebetulan Tuhan. Tapi kami percaya malam hari ini ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan buat setiap kami yang hadir malam hari ini. Di saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir, Engkau melawat, Engkau menjamah dan memberkati setiap kami Bapa. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, keadaan kami tidak sama. Karena kami sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan perjumpaan itulah yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siap kita bersama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan dan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kekuatan baru, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu. Mari bersama-sama nyatakan kerinduanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu.
ada di tempat ini pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mari malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Rahmat-Nya selalu baru buat setiap kita. Amin. Mari berapa banyak kau yang mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang bersyukur. Mari naikkan pujianmu buat Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu katakan jiwaku melekat. Betapa sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, sebab kasih setiamu benar Tuhan. Kami yang telah mengalami kebaikan-Mu, kami yang telah mengalami Tuhan pertolongan-Mu, kami bersyukur. Kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudaraku, angkat suaramu dan katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, oh jiwaku. Kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku. Kepadamu Tuhan, betapa ku. Mari sekali lagi nyatakan, sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Ini rindu kami, ini pujian kami, ini sembah kami. Haleluya. Hanya Yesus yang kami nantikan, hanya Yesus yang kami rindukan, hanya Engkau Tuhan. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat suaramu. Mari bawa pujianmu, mari bawa sembahmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari bersyukur buat kasih setia-Nya. Oh ya la la ba shikira la ba la ba la ba la ba la ba la ba.
Bapak Ibu Saudaraku. Syakaralab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 ar. Biarlah malam hari ini kasih Tuhan melawat setiap diri kita, membeban setiap hati yang terluka. Biarlah kuasanya menjamah setiap kita, memberikan kekuatan yang baru, memberikan penghiburan. Ora lama syakara labara 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 labara. Kirara lama syanara lamara 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 labara labara labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang beribadah secara online Tuhan. Tidak ada kata yang cukup Tuhan untuk kami naikkan rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau. Mulut kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh rabaralaba syanaralabaralabaralaba. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sama-sama kita mau nyanyi bagi Dia, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Mari sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari bernyanyi. Oh Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, nyanyi pujian bagi-Mu umat-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu
lambaikan tangan kita buat Tuhan. Oh, bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan kita yang besar. Haleluya. Sungguh hati kami bersuka cita Tuhan malam hari ini. Dan kami siap untuk membesarkan nama-Mu. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita bersama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi ya, katakan nama Tuhan, pujilah Dia. Katakan kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sambil lambaikan tangan kita, kawan. Mari nyatakan kebesaran Tuhan, amin. Lebih kuat lagi katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku. Satu kali lagi besarkan Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong.
percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Semua kepada Tuhan, ku percaya kepadanya. Katakan siang malam. Karena apa? Amin. Gentar menghadapi semuanya ya, goyang. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Lagi katakan, selalu memandang Tuhan. Bapak ibu saudara sendiri nyatakan. Katakan percaya. Amin. Siang malam ingat Tuhan. Dengan Dia yang takkan gentar. Semuanya dari kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama, kiri kananku. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Bapak ibu saudaraku, saya percaya lagu pujian ini membawa sukacita dan kekuatan buat setiap kita. Yang sepakat bilang yes. Sekali lagi bilang yes. Kita mau ekspresikan pujian ini ya Bapak Ibu. Setuju ya? Boleh ya? Kiri kanan, boleh angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siap? Siap Bapak Ibu? Yo semuanya ya. Kiri kananku ada Tuhan, dalam hidupku. Lagi-lagi kiri kanan, sekeliling. Dalam hidupku ada Tuhan. Sekali lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada, ya. Oh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku. Yesus selalu bersamaku. Katakan Yesus, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yang percaya Yesus selalu beserta kita, sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk sembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita mau siapkan, kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh hadirat-Mu Tuhan memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur kepada Engkau. Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami tidak akan pernah berhenti. Dan kami mau salurkan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang kami berikan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita bersama-sama kita mau katakan amin. Hamba Tuhan bisa menjalankan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Senanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih sungguh-sungguh lagi panggil Dia Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Katakan tenanglah jiwaku. Amin. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Oh, Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Angkat tanganmu dan katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur jikalau malam yang indah ini kasih setiamu menyertai kami, membuat kami bisa datang beribadah di tempat ini. Terima kasih kami masih bisa bersuara, sehingga kami bisa bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur masih punya kaki yang kuat, mata bisa melihat dan telinga mendengar. Dan kami rindu untuk mendapatkan berkat dari siraman firman Tuhan. Sebelum hambamu berbicara atas namamu yang kudus, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umatmu yang hadir. Jamah satu persatu jemaatmu, lawat kami semua, supaya setiap yang hadir pada malam hari ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan. Yang takut melihat kepada hari besok, Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan mampu menghadapi persoalan hidup setiap hari. Berkaryalah Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara tempat ini, dan kerinduan saya adalah setiap yang hadir malam hari ini pastikan engkau diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Karena kalau tidak ini jadi ibadah yang sia-sia. Engkau cuma datang seperti ke warung atau datang kongko-kongko, tapi tidak mendapatkan manfaat firman. Yang membedakan gereja dengan tempat orang nongkrong itu cuma satu, dapat firman atau enggak. Kalau Anda mau dapat mujizat di luar sana bisa. Anda mau dapat kesembuhan di mana-mana bisa. Tapi pada waktu engkau mendengarkan firman, namun engkau tidak dapatkan apa-apa, maka menurut Alkitab itu adalah ibadah yang tidak menguntungkan. Nah, sekarang kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan pada malam hari ini tentang beragama Kristen atau seorang Kristen. Beragama Kristen atau seorang Kristen. Kita akan cek and recheck, apakah kita seorang beragama Kristen ataukah seorang Kristen. Di gereja itu orang Kristen minoritas, yang paling banyak orang agama Kristen. Pendeta yang Kristen juga minoritas, kecil, dikit sekali. Yang banyak adalah pendeta beragama Kristen. Lalu apa bedanya beragama Kristen dan seorang Kristen? Orang beragama itu adalah orang yang sedang berjuang menyenangkan Tuhan, supaya Tuhan gak marah. Orang beragama Kristen adalah orang yang melakukan seluruh aturan Alkitab supaya Tuhan bisa nurut sama dia. Orang beragama Kristen intinya adalah orang yang sedang berjuang untuk mencari Tuhan. Tapi Kristen itu adalah kisah bagaimana Tuhan yang cari manusia. Pada waktu Tuhan cari manusia, lalu orang itu tidak mau berjumpa dengan Tuhan, maka dia tidak akan menikmati kasih karunia tersebut. Jadi kalau ada orang beragama Kristen mau menerima kasih Tuhan, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, baru dia pindah dari seorang beragama Kristen menjadi seorang Kristen. Setan bisa bikin mujizat, setan bisa kesembuhan. Saudara ke gereja setan tidak ada masalah loh.
Yang penting nanti keluar umat lagi. Silakan beribadah, tidak ada persoalan. Pada waktu engkau beribadah, pada waktu engkau melayani, pada waktu saya berkhotbah seperti ini, saya menguji terus. Apakah yang saya lakukan ini sampai ke surga atau cuma membuat orang diberkati? Kalau yang kita lakukan tidak sampai ngefek ke sana, maka apa yang saya kerjakan hari ini sia-sia. Itu sebabnya pikirkan baik-baik, apapun yang kita lakukan setiap hari, pertama yang kita pikir, apa keuntungan Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini meninggikan nama Tuhan? Makanya seorang Kristen, suaminya suka selingkuh, tidak terlalu gelisah hatinya. Kenapa saudara? Dia akan melayani orang itu terus, meskipun orang itu tidak bertobat, dia nggak ada urusan. Karena tujuan dia adalah menyenangkan Tuhan dengan melayani orang itu. Ini nggak ada di agama lain. Jadi fokusnya ke atas dulu, baru ke sana. Tapi kalau kita ke sana dulu, baru ke atas, kita akan seperti orang beragama. Orang beragama itu dia merasa punya kekuatan, punya kemampuan, punya keperkasaan untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Padahal kita orang berdosa. Apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Jangan berpikir dosa itu cuma perbuatan, mulai dari hati kita loh. Jangan pikir dosa itu cuma perbuatan, mulai dari pikiran kita loh. Jadi, jangan berpikir kalau kita sudah melakukan tindakan dosa, lalu kita baru berdosa. Oh tidak, mulai dari motivasinya. Makanya pada waktu kita sampai ke taraf seperti ini, kita akan tahu ada perbedaan orang beragama Kristen dan orang Kristen. Tapi saya tidak bisa melarang orang beragama Kristen. Karena untuk bisa beragama, itu adalah keputusan pribadi. Tapi untuk menjadi seorang Kristen itu karena kasih karunia. Jadi pada waktu Tuhan mengasihi seluruh dunia ini, tapi orang tersebut tidak menikmati kasih itu, apa yang terjadi? Dia tidak pernah berpindah dari seorang beragama Kristen menjadi seorang Kristen. Beragama apapun juga berpindah menjadi seorang Kristen. Jadi agama Kristen tidak bisa bawa orang ke surga. Baptisan tidak bisa bawa orang ke surga. Sekolah Alkitab tidak bisa bawa orang ke surga. Berbuat baik tidak bisa bawa orang ke surga. Mengapa? Ada dosa. Jadi saudara, dosa itu yang membuat kita terpisah dari Tuhan Allah. Karena menurut surat Korintus, karena satu orang, yaitu Adam, maka seluruh manusia berdosa. Karena satu orang, Yesus, semua orang diterima oleh Bapa di surga. Maka sekarang kita akan cek and recheck, apakah engkau seorang beragama Kristen atau seorang Kristen. Sekali lagi, orang Kristen itu minoritas. Makanya engkau jangan sakit hati sama suami. Mungkin suami Anda agama Kristen. Jangan sakit hati kepada istri. Mungkin istri Anda agama Kristen. Jangan kecewa sama gembala. Gembala mungkin agama Kristen. Kalau orang agama Kristen, dia tidak memiliki Yesus, tapi punya pengetahuan yang bagus tentang Yesus. Orang yang beragama Kristen, dia tidak ada persekutuan dengan Yesus, tapi sangat sistematis dia tahu tentang siapa Yesus. Saudara, umat non-Kristen itu banyak yang pinter loh bicara tentang Yesus. Orang-orang di Eropa dan Amerika itu lahir brol, itu langsung dianggap sudah beragama Kristen. Tapi mereka berkata Tuhan sudah mati. Mereka LGBT. Mereka melakukan seks bebas. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bukan mencerminkan seorang Kristen. Nah, sekarang kita akan cek and recheck untuk kita semua melalui Kolose pasal yang kedua. Perhatikan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8. Silakan saudara bisa buka Kolose pasal 2, ayat 6,
ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Apa yang perlu kita cek and recheck supaya saudara sadar engkau seorang Kristen atau bukan. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah muncul? Oh puji Tuhan. Kalau sudah ketemu semua saya undang saudara bangkit berdiri biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal tidak jadi ngantuk. Silakan gerakkan badanmu, rileks sejenak. Saya akan menyampaikan firman sekitar 30 menitan ya, 35 menit, nanti pas jam 8 kita selesaikan penderitaan ini, amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan membaca ayat 6, 7 dan 8. Sudah ketemu di situ? 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Anak itu hendaklah hidupmu. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara dari tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat itu. Ayat itu biasa muncul ketika engkau stres. Ketika engkau berhura-hura, ayat itu susah muncul. Ketika engkau jalan-jalan di Malioboro, ayat itu tidak akan muncul. Tapi pada waktu engkau nongkrong di kuburan, ayat itu bisa muncul. Orang yang lagi berfoya-foya susah menikmati ayat, tapi kalau sudah sakitnya berat, dia akan berjumpa dengan ayat. Oleh sebab itu belajarlah untuk menghafal sebanyak mungkin ayat. Supaya apa? Pada waktu frustasi, pada waktu stres, pada waktu depresi, pada waktu ingin bunuh diri, ayat itu yang akan menolong kita. Karena salah satu kerja Roh Kudus adalah menurut Injil Yohanes mengingatkan kita kepada apa yang sudah kita baca atau kita sudah dengar dari ayat. Kalau saudara tidak punya deposito ayat, maka engkau akan mendengarkan nasihat-nasihat yang ada di media sosial. Makanya banyak sekali orang Kristen ketakutan menghadapi hidup karena dia tidak percaya firman. Saudara tahu pada waktu COVID kemarin, banyak sekali gembala dan hamba Tuhan itu lebih pandai bicara obat tentang COVID daripada firman Tuhan. Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu, yang satu bilang seperti ini. Lalu ketika itu saya pelayanan tetap onset saya berkhotbah. Lalu dikasih obat ini saya minum, dikasih obat itu saya minum, dikasih obat itu saya minum. Semua dikasih ya, saya hajar semua. Saya pikir nanti kalau ini enggak mempan, yang ini mempan. Ini enggak mempan, yang situ mempan. Artinya saya minum aja. Kenapa saudara? Karena itu kebaikan. Tetapi ingat, pada waktu saya melakukan itu, apakah saya tidak takut? Takut. Tapi saya mengingat para misionaris ketika nyamuk malaria itu sangat ganas di Papua, lalu misionaris Eropa mau datang ke sana. Ini orang kenapa kok bisa seperti itu? Pada waktu ada mara bahaya di daerah Afrika sedang terjadi wabah tipes atau pes, kemudian kenapa ada orang-orang yang mau memberitakan Injil masuk ke situ? Saudara, ada seorang cowok, dia mencintai seorang cewek, lalu mereka berdua berjanji untuk pelayanan. Lalu mereka menikah, kemudian berangkatlah mereka ke Afrika. Sampai di sana mereka punya anak 3, kemudian mati satu, istri mati, suami mati. Jadi saudara, apakah orang seperti ini tidak menikmati cinta Tuhan? Karena terlalu cintanya sama Tuhan. Jadi orang yang cinta Tuhan itu bisa ekstrim. Orang yang cinta Tuhan akarnya bisa kuat. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasul Paulus. Coba perhatikan dalam Kolose ini tetap bagian bawahnya di pasal yang keempat ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di dalam bagian itu? Kolose pasal 4, kita lihat dulu kisahnya lebih lengkap. Pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan di situ, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang apa? Rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan,
gara-gara dia punya kunci rahasia tentang Yesus, masuk penjara loh. Jadi kalau engkau cinta Yesus, tapi hidupmu tidak dalam sesuatu tekanan berat, karena Yesus ada persoalan yang perlu kita cari tahu. Orang semakin cinta Yesus, dia bisa kehilangan teman, tetapi dia tidak cari musuh. Orang yang cinta Yesus bisa bermasyarakat dimanapun juga, tetapi dia tidak akan bersekutu dengan sesuatu yang sifatnya membuat dia jauh daripada Kristus. Dan pada waktu dia ada di dalam penjara, saudara, dia tetap memberitakan Kristus. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Dan lebih keren lagi, perhatikan ayat yang ke-10-nya. Di ayat yang ke-10-nya, saudara, dikatakan di situ, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas tentang dia. Kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi saudara bayangkan, pada waktu di penjara masih dia titip pesan. Berarti ini orang beres luar biasa. Mana ada engkau kunjungan ke penjara langsung ada yang berkata, tolong salamkan ya kepada si ini, si ini, si ini. Itu teman-temanku di penjara. Tidak mau orang menitipkan salam seperti itu. Bahkan dia tidak mau kalau jati dirinya ketahuan, dia sedang di penjara. Mengapa Paulus melakukan ini? Karena dia memiliki rahasia Kristus. Banyak orang tidak bisa menikmati rahasia Kristus ini. Lalu dia melakukan banyak hal seperti orang yang beragama apapun juga. Seakan-akan ingin menyenangkan Kristus, padahal dia tidak pernah memegang kunci rahasianya. Inilah keunikan Kristen. Kalau memang ini sama kayak yang lain, buat apa Yesus turun ke dalam dunia? Siapa yang lebih hebat ibadah daripada orang di Bali? Silakan datang ke Bali. Mereka beribadah terus untuk memuliakan yang mereka yakini. Apakah engkau tiap hari lakukan seperti itu? Berapa kali engkau berdoa dalam sehari? Berapa kali engkau beribadah kepada Tuhan kita? Apakah engkau lebih hebat dari mereka? Tapi ingat saudara, pada waktu mereka lakukan, mereka ingin menyenangkan Tuhan. Supaya mereka mendapatkan berkat, supaya mereka mendapatkan kesehatan. Pertanyaannya adalah, kalau hari ini engkau sakit, lalu dijamah dan sembuh, percayakah engkau besok-besok bisa sakit lagi? Makanya di rumah Anda ada obat-obatan kan? Kalau Anda memang gak yakin sakit, kenapa di rumah kok ada simpenan obat-obatan? Karena engkau yakin sakit. Makanya ada obat sakit perut, ada obat panu, ada obat mungkin murus-murus, mungkin ada obat darah tinggi, ada obat kolesterol, ada kan di rumah kan? Anda suka koleksi itu kan? Apalagi emak-emak itu simpan semua, bahkan obat sudah expire pun disimpan. Ketika diminum tambah sakit lagi dia. Artinya adalah saudara, kita ini kadang-kadang manusia lucu. Di gereja aku percaya ada kesembuhan, pulang dia ada obat. Kenapa bisa begitu? Kalau memang percaya, nggak usah ada deposito obat, tidak ada tabungan obat. Tapi kita kan bukan tipe itu, bukan? Manusia waras. Ada kalanya Tuhan berkarya untuk kita, tapi ada karyanya Tuhan berkarya melalui kecerdasan orang menemukan namanya obat. Coba Anda bayangkan bagaimana mereka bisa meramu dari daun-daunan, dari bahan apapun juga, jadi sebuah obat yang menyembuhkan kita. Itu kalau bukan kecerdasan dari Tuhan, tidak mungkin bisa. Maka dari itu, ketika kita tahu ada rahasia Kristus, disinilah sesungguhnya yang membedakan seorang itu beragama Kristen atau seorang Kristen. Ada 3 hal yang perlu kita cek pada saat ini. Yang pertama, yang perlu kita cek adalah cek jaringan. Siapa di sini yang tidak punya HP? Punya semua? Yakin? Yakin? Benar, punya semua HP? Oke, Pak, syukur Pak. Pak Edi ini tadi mau bagi-bagi HP, tapi karena saudara sudah punya semua, ya sudah mau apa lagi? Ya sudah nggak jadi Pak, ini batal Pak. Tadi mau bikin ya sedikit kuis lah. Siapa yang nggak ada HP mau dikasih, rupa-rupanya punya semua, ya sudah ya. Kalau engkau punya semua, puji Tuhan, tidak usah di-upgrade, pakailah HP itu untuk komunikasi. Saudara tahu, HP Anda boleh harganya mahal, 1 miliar, kalau enggak ada jaringannya, bisa dipakai enggak?
Nggak bisa. Kalau Anda ada jaringannya Telkomsel, di situ jaringan Telkomsel, tapi Anda pakai pulsanya XL, nggak bisa dipakai kan? Pada waktu ke Israel, saudara, saya datang ke sebuah provider di mana saya pakai kartu tersebut. Lalu ditanya, mau pergi ke negara mana? Saya bilang, pergi ke Mesir, kemudian Israel dan Yordania. Lalu transit di mana? Transitnya di Oman. Langsung diatur sama dia. Rupa-rupanya jaringan itu juga bisa diatur loh. Bagaimana di daerah ini bisa nyala, di daerah itu nggak bisa nyala. Ada batasannya. Jaringan itu bukan kita yang menyediakan. Jaringan itu bukan hasil usaha kita supaya jaringan itu ada. Jaringan itu bisa ada, itu disediakan oleh perusahaan yang besar supaya apa? Orang bisa berkomunikasi dimanapun dia berada karena jaringannya ada. Pertanyaannya, mana ada sih provider yang punya jaringan lengkap di mana-mana pun bisa? Itu sebabnya Elon Musk. Pernah dengar Elon Musk? Dia datang ke Indonesia, dia bikin satu jaringan. Kemudian kalau engkau beli alatnya 750.000 langganannya, itu mau nelpon dimanapun bisa. Di tengah laut bisa, di tengah hutan bisa. Karena apa? Dia tidak pakai BTS, bukan band ini, bukan band Korea ya. BTS yang pemancar-pemancar tadi itu. Tidak pakai itu. Langsung kemana? Ditembak ke satelit. Ini dulu adalah alat perang. Dia bisa dimanapun juga. Cuma dua hal yang mengganggu. Yang pertama adalah awan. Kalau ketika mendung itu bisa kresek-kresek atau daun-daun di hutan. Itu bisa kresek-kresek. Tapi kalau tidak, jaringannya ready for use, dipakai kapanpun juga. Dia siap dimanapun juga. Dia tidak akan pernah berhenti. Karena satelitnya selama muter, dia tetap tidak akan pernah berhenti. Pak, gimana kalau satelitnya rusak? Dia sudah ada cadangan. Dia terus muter. Berarti apa? Berarti dunia itu semakin datar, semakin ngeflat. Pada waktu jaringan ini sudah ada, apa yang terjadi saudara? Kita bisa berkomunikasi setiap waktu, setiap saat, dimanapun juga. Tinggal langganan apa yang disediakan oleh mereka. Ada banyak merek itu, tapi ini yang luar biasa, mendunia sekali. Karena pemiliknya adalah orang terkaya, salah satu terkaya di muka bumi ini. Nah saudara, jaringan ini itu bukan disediakan oleh pengguna. Tapi jaringan ini dilakukan oleh penyelenggara supaya jaringan itu muncul. Demikian juga kenapa kita perlu cek jaringan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6 itu ada dua kata telah. Yang pertama adalah telah menerima. Yang kedua, T yang kedua yaitu tetap di dalam dia. Ada dua T yang muncul dalam bagian ini. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu berarti dia sudah menyiapkan jaringan yang begitu hebat melalui apa? Kasih. Dengan kasih tersebut, sesungguhnya kita bisa berhubungan kembali dengan Bapa di surga. Tapi persoalannya ada dosa. Bagaimana supaya kita bisa berhubungan dengan yang kudus, padahal diri kita kudus, maka kita perlu dibenarkan dan dikuduskan. Apa yang sedang dikerjakan? Yaitu melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada waktu seseorang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka disitulah dia bisa menikmati jaringan yang sudah disediakan tersebut. Lalu ada orang di luar sana berkata begini, Pak, masa ke surga cuma percaya Yesus? Kok gampang banget Pak? Saya bilang susah. Susahnya gimana Pak? Buktinya kamu enggak mau kok. Enggak gampang. Jadi saudara, hari ini saya tidak tahu di antara engkau siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kalau beragama Kristen saya tahu engkau pasti beragama Kristen. Nanti kita lihat cek lagi. Apakah betul-betul engkau sudah menerima Yesus? Nah saudara, pada waktu orang tidak mau menerima Yesus, dia tidak akan ada persekutuan. Yesus itu adalah Tuhan. Lalu orang bertanya, kok bisa mati?
Padahal Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah mati. Lah Yesus memangnya berdosa? Oh, dia tidak berdosa. Tetapi saudara, ketika dia di atas kayu salib sebagai manusia, dia mengambil alih dosa-dosa saudara. Pada waktu dosa itu dipikul oleh Yesus, lalu dia berkata, sudah selesai. Berarti apa? Jaringannya sudah ada. Kalau jaringannya sudah ada, kemudian engkau sudah bertahun-tahun beragama Kristen, engkau sudah bertahun-tahun ke gereja, sudah bertahun-tahun menikmati ibadah Natal. Tapi kalau engkau tidak pernah berjumpa dengan jaringan tersebut, engkau tidak mungkin bertemu dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu hari ini, kalau engkau sudah dibaptis, sudah khotbah, sudah pelayanan, coba cek and recheck. Apakah engkau terhubung dengan Bapa di surga atau tidak? Kalau tidak, pelayanan kita bersifat fana. Jangan berpikir semua penginjil pasti sudah Kristen, belum tentu. Itu yang sangat kasihan sekali. Dia cuma jadi maklar Injil. Dia cuma menceritakan Injil, tapi dirinya tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dia punya pengetahuan yang bagus tentang siapa Yesus. Dia ingin memberitakan tentang siapa Yesus. Itu yang terjadi pada seorang bernama Mahatma Gandhi. Saudara tahu, ini adalah pendiri negara India. Pada waktu muda, dia sekolah di Inggris. Kemudian dia belajar ilmu hukum dengan pandai luar biasa. Dia suka sekali dengan Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal ke-7. Tentang khotbah di bukit, ucapan bahagia. Wah, dia senang sekali. Pada waktu dia senang sekali, kemudian dia ingin pergi ke gereja. Pada waktu dia mau masuk gereja, ditolak sama asyirnya. Kenapa? Kulitnya hitam. Gereja ini mengandung diskriminasi juga loh ya. Makanya kalau engkau lihat gereja suku tertentu, suku lain pasti tergeser. Jangan berpikir di gereja nggak ada diskriminasi, tetap ada. Karena apa? Orang masih lihat kulit, masih rasis juga. Nah saudara, pada waktu diusir seperti itu, lalu Mahatma Gandhi itu pergi dan dia berkata, aku tidak akan datang ke gereja, tapi aku akan percaya kepada Yesus. Tapi kita cek, apakah betul dia orang yang percaya kepada Yesus? Saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-6 tetap dikatakan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini kita bisa ngecek. Saudara tahu, kalau ada orang berkata begini, Pak, yang penting saya sudah Kristen, saya tidak ke gereja, tidak apa-apa kan? Yang penting saya sudah percaya Yesus. Saudara tahu, itu belum selesai. Itu baru satu bagian. Karena ada firman berkata, jangan kita menjauhi dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Itu perintah firman. Bagaimana engkau bisa menikmati Yesus kalau kita tidak mau menaati firman yang ada? Pada waktu seseorang menaati firman yang ada, jangan berpikir dia seperti menaati hukum Taurat, tetapi dia sedang mencintai Yesus, di mana dia sudah menikmati persekutuan dengan Yesus. Saya kasih contoh deh. Saudara, ada orang pacaran 5 tahun, tapi dia tidak jadi menikah. Pertanyaannya kenapa tidak jadi menikah? Padahal udah pacaran 5 tahun. Karena dia tidak bisa menerima keadaan orang itu. Ketika sudah pacaran, ketahuan dia penyakit kanker. Kalau dia mau nerima, dikawini. Pada waktu pacaran, dia tidak tahu. Ternyata ketika tahu, dia begitu cinta, lalu ketahuan dia hamil dengan orang lain. Tapi kalau dia cinta, mau menerima, dikawini. Tapi kalau enggak, dia tolak. Jadi kuncinya di mana? Bisa terima apa tidak? Kenapa ada orang bercerai? Sudah menikah 40 tahun, 50 tahun, tiba-tiba dia bercerai. Jawabannya sederhana, karena tidak bisa menerima lawan jenisnya itu. Tidak bisa menerima suaminya, tidak bisa menerima istrinya. Maka yang berkata lu gue kita putus aja. Kuncinya cuma sederhana, nggak bisa menerima. Pak dia selingkuh, terima aja. Pak dia jahat, terima aja. Kenapa terima? Karena cinta Yesus. Makanya orang berkata orang Kristen itu agak sedeng juga. Jam 7:07, itu dikatakan kepada jemaat Korintus, gila itu orang Kristen. Paulus pun pernah dikatakan gila karena ilmumu. Jadi Kristen itu saudara, orang yang ingin menyenangkan Tuhan, ketika dia sedang menghadapi persoalan, di situ akan diuji apakah dia tetap dalam Yesus atau tidak.
Tetap dalam Yesus itu bukan kesetiaan dia datang ke gereja, itu akibat. Orang yang suka memberikan uangnya untuk pekerjaan Tuhan, belum tentu dia percaya Yesus, tapi karena dia suka memberikan, dia bisa juga memberikan. Maka ketika seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka ada T kedua, tetap dalam Yesus. Saudara tetap dalam Yesus berarti dia terus berjuang untuk bersekutu dengan Yesus meskipun keadaannya tidak menyenangkan. Dia tetap bersekutu kepada Yesus meskipun tidak ada harapan rasanya untuk menghadapi kehidupan ini. Orang yang bersekutu dengan Yesus itu minoritas, Pak, Bu. Kita ini seringkali berkata seperti ini, Pak, manusia pada umumnya kayak begini, Pak. Itu biasanya orang bukan tebusan. Kalau orang sudah ditebus oleh darah Yesus, gaya hidupnya harus berbeda. Gaya hidupnya tidak sama. Maka yang kedua, kalau yang pertama cek jaringannya, maka yang kedua adalah cek sinyal. Jaringannya bagus, HP-nya bagus, tapi tidak bisa memancarkan sinyal. Tidak bisa dipakai alat tersebut. Jadi pada waktu dia menghadapi persoalan, dia berjuang terus untuk membuktikan bahwa dia mencintai Yesus. Maka ayat yang ke-7 itu berkata sebagai berikut. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus. Bukan di luar Yesus, berakar di dalam Yesus. Saudara tahu berakar berarti dia mengikat erat dengan Yesus supaya tidak gampang tergoncang, tidak gampang dijatuhkan karena dia terikat dengan batu karang yang teguh yaitu Yesus. Sekarang saya kasih contoh. Siapa di sini yang lahirnya di desa atau pernah tinggal di desa? Ada? Oh ada, puji Tuhan. Saya enggak pernah. Saya arek Surabaya asli. Jadi kalau saya ke desa, kemudian saya suka tanyain tanaman apa, itu tanaman apa. Lalu mereka cerita ini itu. Lalu pulang saya sudah lupa. Karena apa? Karena saya cuma ingat bangunan tinggi itu menara apa, tower tinggi itu towernya siapa. Asli arek Surabaya. Nah, saudara tahu kalau engkau pernah tinggal di desa atau saudara yang tidak pernah di desa, tapi saudara pernah tahu tentang kebun. Orang yang berkebun, saudara, ketika dia menanam, kalau nanam biji apel, ada mau nanam biji apel, nanam biji jeruk, kemudian nanam biji mangga silakan. Pada waktu dia mau menanam, apakah nanam biji yang satu, bibit yang ini hari ini, bibit yang satu hari besok? Enggak kan? Langsung ditanam semua. Ditanam semua, kemudian ditutup semua pada hari itu. Dikasih pupuk semua pada saat itu. Kemudian disiram semua pada saat itu. Lalu diberkati oleh sinar matahari pada saat itu juga dengan bersama-sama. Tidak ada perbedaan. Pertanyaannya, pada waktu bertunas, apakah munculnya sama-sama? Tidak. Sama-sama ditanam. Tapi munculnya enggak sama. Pada waktu dia nanti memunculkan dahan, kayu, tidak sama. Ada yang kekar kayak orang fitness, tapi ada yang keceng luar biasa, kerempeng, kayak kurang gizi seperti itu. Nanti pada waktu muncul daun-daun, ada yang lebat, ada yang botak. Kemudian nanti muncul buahnya. Ada yang buahnya lebat, ada buahnya tidak lebat. Tapi ada yang buahnya lebat, kecut semua, tapi ada buah yang tidak lebat, tapi manis semua. Kita tidak bisa memprediksi. Tapi ingat, ditanamnya sama. Disiramnya sama, diberikan pupuk juga sama. Tapi mengapa pada waktu muncul tadi bisa beda-beda? Demikian juga dengan hidup kita, bukan? Saudara berapa lama jadi Kristen? Kok jahatnya enggak hilang-hilang? Berapa lama jadi Kristen? Kok judesnya enggak hilang-hilang? Berapa lama jadi Kristen? Suka ngerumpiknya, ngejelekin orang enggak hilang-hilang? Berarti apa? Berarti tidak ada perubahan hidup kita. Kenapa saudara pada waktu dia ada di dalam itu, ada yang bertumbuh, ada yang tidak? Karena akarnya harus bekerja. Tidak boleh malas. Kalau akarnya malas, tubuhnya akan tidak sehat. Makanya saudara kalau lihat di Google, ada akar itu bisa berjalan bermeter-meter mencari sumber air, mencari protein, mencari mineral. Dan akar ini bertengkar loh, apalagi kalau akar serabut. Itu sesama akar itu bisa musuhan di dalam tanaman. Wah, dia cari ke sini. Belum lagi akar tetangga-tetangga itu.
Kadang-kadang kita ngelawan hawa nafsu setengah mati. Apalagi lihat orang lain, tambah jengkel lagi kan. Sama dengan hidup kita nggak beda. Jadi apa yang terjadi pada akar, itu tidak berbeda dengan gaya hidup kita setiap hari. Jangan suka nyalakan orang, dengan diri aja kita tidak kompromi kok. Apalagi dengan orang lain. Maka pada waktu di dalam itu akar bekerja kerasnya luar biasa, maka dia mencari cara untuk mendapatkan mineral gizi asupannya. Disitulah dia baru bisa bertumbuh. Saudara, berakar itu sangat penting untuk apa? Untuk bisa kita lihat buahnya. Orang tidak akan bisa berbuah kalau akarnya tidak bagus. Tetapi ingat, ada juga tanaman yang sekarang di stek yang kecil-kecil, cepat dia berbuah, tapi cepat juga dia mati. Pada waktu berakar, ketika dia bertumbuh, maka perjuangannya ada seluruh keberadaan daripada sebuah tumbuhan tadi untuk membuat tubuhnya menjadi sehat. Jadi siapa yang bisa menguatkan saudara? Siapa yang bisa menyehatkan saudara? Siapa yang bisa membuat semangat saudara? Adalah keputusan kita. Dan di dalam teks tadi, ketika kita berakar di dalam Yesus. Kalau engkau tidak berakar dalam Yesus, maka engkau harus percaya ada Tuhan yang lain. Semua orang boleh merekayasa Tuhannya masing-masing. Tiap orang bisa memikirkan siapa dewanya. Tidak ada batasan. Jangan berpikir orang datang ke gereja pasti menuhankan Yesus. Belum tentu. Dia bisa jadi memberhalakan kesembuhan. Bisa jadi dia memberhalakan persahabatan. Bisa jadi dia memberhalakan pertemanan. Bisa jadi dia punya berhala namanya pelayanan. Jadi jangan berpikir pada waktu kita mengalami kesuksesan luar biasa di dalam apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, lalu kita sudah memuliakan Tuhan. Belum tentu, saudara. Kita bisa cek and recheck, sinyal kita tetap nyambung enggak? Maka apa bukti kalau itu berakar? Perhatikan di ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara, kalau engkau pernah sekolah arsitektur atau teknik sipil yang terkait dengan bangunan-bangunan, maka bangun pondasi itu membutuhkan waktu paling lama dan membutuhkan biaya paling banyak, paling besar. Maka itu pada waktu dia sudah ada pondasinya kuat, naiknya ke atas cepat sekali, bukan? Tapi pada waktu dia bangun pondasi itu perjuangannya berat. Karena apa? Kalau pondasinya cuma 1 meter, berarti rumahnya mungkin cuma 5 meter. Kemudian pondasinya 2 meter, bisa buat bangunan sampai mungkin 2 tingkat, 3 tingkat. Bagaimana kalau bangunannya seperti menara di daerah Timur Tengah sana, sampai menjulang tinggi? Berapa meter dia harus bangun pondasi ke bawah? Saya pernah di Vietnam, itu ada bangunan turunnya ke bawah itu bertingkat-tingkat ke bawah. Saudara, pada waktu bangunnya bawah kuat, atasnya akan kuat. Tapi bawahnya enggak kuat, atasnya enggak akan kuat. Makanya kalau Bapak Ibu ketemu orang yang suka pelayanan, tapi suka menjelekkan orang, itu bangunannya enggak kuat. Kenapa? Karena dia pikir, kenapa aku enggak dapat apa-apa? Kenapa hidupku sengsara ini? Berarti bangunannya enggak kuat. Saudara tahu pada waktu tsunami terjadi di Aceh, gedung boleh ambruk, tapi nonton di video di YouTube itu, ada tanaman yang tidak ambruk, ada 2 biji yang kuat sekali terpa oleh angin. Tidak goyang meskipun ada badai yang luar biasa kerasnya. Kenapa? Akarnya kuat. Makanya yang ketiga, saudara, di situ dikatakan, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya apa? Orang yang sudah berakar dengan bagus, dia dalamnya bagus, kemudian dia dibangun bagus, bisa ambruk, bisa goyang. Tapi ada yang perlu kita lakukan, yaitu bertambah teguh. Saudara, pada waktu bertambah teguh, berarti apa? Dia harus tahu bagaimana bisa bertambah teguh. Maka dikatakan di situ, seperti imanmu, bagaimana mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan. Itu yang menguatkan dia, meskipun dia ditolak oleh lingkungannya, meskipun dia tidak diterima oleh siapa-siapa. Tapi karena dia tahu apa yang dia lakukan itu bukan karena dosa, bukan karena dia melanggar tentang moralitas dunia, tapi karena Yesus, maka dia akan tetap tenang. Dia tidak akan gampang gelisah. Mengapa, saudara?
kita ini kadang-kadang jadi orang bukan Kristen. Silakan tanya kepada suamimu, silakan tanya kepada istrimu, apakah engkau seorang Kristen atau agama Kristen? Tanyakan kepada sopirmu, tanyakan kepada orang di rumah tanggamu. Anda mau tanya siapa saya? Tanya kepada istri dan anak saya kalau pada waktu kesini. Orang Kristen itu berat perjuangannya, sangat berat, luar biasa. Kita bisa menyenangkan orang, istri bisa nangis, bisa menyenangkan orang, suami bisa kecewa, bisa menyenangkan orang, anak-anak bisa narkoba. Akhirnya apa? Apa yang kita lakukan? Apakah memuliakan Tuhan? Hanya untuk menunjukkan pengakuan bahwa aku bisa. Ingin dipuji, ingin ditinggikan. Ini loh aku bisa lakukan semuanya. Tapi apakah ada hubungannya dengan Tuhan? Apakah dia sedang menyenangkan Tuhan? Dia gampang sekali jatuh ketika dia menghadapi pergumulan hidup. Maka pada waktu seseorang dia sudah menerima Yesus, ingat baik-baik, harus tetap dalam Yesus. Dan tetap dalam Yesus itu dibuktikan pertama dengan berakar. Dibuktikan yang kedua, dia dibangun. Bukti yang ketiga, ketika kena terpaan obat, terpaan persoalan, dia tetap stabil aja. Itu Kristen. Karena orang Kristen itu pikirannya ke Tuhan. Siapa di sini yang lahir bawa suami? Oh enggak ada. Siapa yang lahir bawa istri? Loh kenapa kok suatu hari diambil Tuhan, kenapa marah-marah? Kita enggak bawa apa-apa kok. Makanya kalau engkau mencintai suamimu, engkau akan memberhalakan dia. Yang terjadi adalah kita enggak bisa menikmati suatu keadaan ketika dia diambil oleh Tuhan. Demikian dengan harta kita. Siapa yang lahir bawa uang? Siapa yang lahir bawa rumah? Siapa yang lahir bawa harta karun? Tidak ada. Tapi dikasih supaya engkau bisa nikmat. Tapi Tuhan berkata, cukup, tak ambil lagi. Jangan marah-marah. Jangan emosi sama Tuhan. Lahirnya enggak bawa kok. Suatu hari diambil, ya sudah. Saudara, bukan cuma orang Kristen bisa seperti ini. Dengar baik-baik. Orang di Nepal itu pernah disurvei, itu di atasnya Tiongkok itu, di sebelah susang gambarnya itu ada di, nanti buka aja di peta dunia, negara namanya Nepal. Di situ saudara disurvei adalah orang yang paling bahagia di dunia. Kemudian ditanya, kenapa mereka disebut orang bahagia di dunia? Karena mereka punya pikiran besok pagi dipanggil Tuhan. Besok pagi mati, mereka tidak mengenal itu. Besok pagi dia sudah enggak ada. Jadi karena besok pagi sudah enggak ada, hari itu dia lakukan yang terbaik luar biasa. Coba bayangkan kalau engkau suatu hari mau pergi ke luar negeri dan tidak pulang-pulang, maka engkau akan selesaikan semua persoalan hidup kita. Tidak mau ada masalah dengan orang-orang, kecuali utangnya banyak dia mau melarikan diri. Tapi saudara, kalau orang tersebut betul-betul punya itikat baik, dia ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin dia selesaikan. Saya ini suka sekali kerja, hari ini kalau ada kerjaan apa, saya selesaikan. Karena saya berpikir, ya kalau besok masih bangun. Kalau enggak, saya tidak menyusahkan istri, tidak menyusahkan anak, saya sudah selesaikan semua. Tidak mau berhutang saya, lebih baik makan nasi putih sama garam daripada sampai berhutang. Lah kalau matinya dadak, yang kasihan yang ketinggalan ini loh. Artinya saudara, pada waktu kita tahu apapun yang kita hadapi, itu ada rentang waktu yang tidak menentu. Pikirkan baik-baik, bagaimana engkau bisa menyenangkan Yesus, karena lebih dulu dia menebus dosa kita. Tapi yang terakhir ada ciri yang keempat saudara, dikatakan di bagian itu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, melimpah dengan syukur ini enggak ada kaitannya dengan uang banyak atau harta banyak atau penyakitnya sembuh. Tidak ada. Karena melimpah dengan syukur di sini adalah orang itu menyadari, kenapa ya saya mestinya ke neraka, lalu Yesus mau memilih saya menjadi anaknya. Coba pikirkan baik-baik, kenapa hari ini engkau bisa ditebus, suamimu sampai hari ini enggak mau? Kenapa engkau bisa ditebus, istrimu tetap enggak mau? Tangisi pulang ke rumah. Kenapa anakmu enggak mau? Kenapa suamimu, tetanggamu tidak mau? Kenapa mertua besanmu tidak mau? Kenapa orang-orang tidak mau? Kenapa engkau bisa berjumpa dengan Yesus? Pulang ke rumah, engkau punya pelayanan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tolong papaku Tuhan. Sampai kapan nangis? Sampai dia mati. Atau engkau yang mati lebih dulu. Artinya itulah pelayanan kita. Ini Kristen Pak Bu.
Kristen itu tidak bisa nganggur. Kristen itu ada yang dikerjakan terus. Maka pada waktu kita tahu, dikatakan di situ, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana bisa bersyukur? Karena dia memiliki Yesus. Bersyukurnya dari dalam, bukan hasil rekayasa, bukan hasil kekuatan kita. Tapi bersyukur ini tidak bisa saudara kita kendalikan, tapi karena engkau ada dorongan dari Roh Kudus, maka kita bisa bersyukur. Ada perkataan melimpah. Melimpah itu begitu banyaknya syukurnya dia. Saya kasih contoh yang gampang. Tadi sudah dijalankan persembahan. Kalau engkau buka dompet, lalu dompet itu ada warna abu-abu, kemudian warna coklat, kemudian warna ungu, warna hijau, kemudian warna biru, warna merah. Kira-kira nanti yang kau mau celupkan di dalam kantong persembahan yang warna apa? Ya, abu-abu 2.000, kemudian coklat 5.000, lalu ungu 10.000, hijau 20.000, biru 50.000, merah 100.000. Apakah engkau tergerak kasih 100.000? Masih mikir bukan? Kita kalau uangnya banyak mungkin masih bisa kasih 10-20.000. Kalau uang ini untuk sebulan dikasih 2.000. Karena apa? Tergantung ukuran dia. Tapi saudara, kalau orang itu melimpah dengan warna merah semua, dia buka dompet warna merah semua, enggak mungkin dia tak tuker dulu ya, karena dia enggak mau ngasih warna merah. Enggak kan? Tapi dia langsung keluarkan warna merah tersebut. Itu namanya melimpah. Orang melimpah berarti dia bisa memberikan apa yang dia miliki. Kalau orang itu tidak melimpah dengan kebaikan, dia tidak bisa berbagi kebaikan. Orang itu kalau tidak melimpah dengan kesabaran, dia tidak bisa berbagi dengan kesabaran. Orang tidak akan memberikan kasihnya kalau dia tidak pernah melimpah dengan kasih. Melimpah ini saudara tidak bisa kita kerjakan kecuali kita menikmati buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pada waktu seseorang tidak melimpah dengan hal tersebut, dia tidak bisa berbagi dengan apa yang dia miliki. Maka cek sinyal kita. Apakah masih terhubung dengan Tuhan ataukah tidak. Tapi cek yang terakhir adalah cek perangkatnya, cek HP-nya. Sinyalnya ada, jaringannya ada, HP-nya rusak. Bisa dipakai? Tidak bisa dipakai. Pernah ketemu enggak orang yang hobinya titip doa? Pak Pendeta, titip doa dong. Kenapa? Gini gitu. Saya enggak ngelarang engkau didoakan orang. Tapi kalau engkau hobi titip doa, engkau menghina Tuhan. Itu kan bapakmu. Kalau memang engkau enggak suka sama bapakmu di surga, kenapa mati kepingin ketemu dia? Enggak usah kepingin ketemu sekalian dong. Kalau memang engkau enggak suka sama dia. Kenapa engkau enggak mau doa kepada Tuhan? Ada masalah, ada kendala di situ. Apa masalahnya? Menurut Alkitab adalah dosa. Dosa itu adalah cengkraman untuk kita sehingga kita tidak bisa terlepas daripada persoalan tersebut. Maka di ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 itu dikatakan sebagai berikut. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, dimulai dengan kata hati-hatilah, berarti waspada. Kita harus cek and recheck. Apa yang perlu kita lakukan supaya jangan ada yang menawan kamu. Saudara, kata menawan ada dua makna. Ingat pada waktu masih pacaran dulu, saudara lihat pandangan pertama, engkau melihat orang yang menawan bukan? Tapi setelah itu engkau akan tertawan. Makanya orang yang lagi pacaran, kemudian dia dimarahi sama orang, ingat kamu. Pada waktu dia mules di WC, ingat kamu. Pada waktu dia makan, ingat kamu. Ingat waktu pacaran dulu kan, ingat keping kawena itu, bulat cari cara keping menikah. Tapi sudah menikah keping pisah lagi. Kadang-kadang manusia itu repot, Tuhan tahu model kayak begini. Nah pada waktu engkau tertawan, itu dicengkram luar biasa. Perhatikan orang-orang yang buka HP, tangannya kalau enggak gini, rasanya tangannya itu jadi gatel ya. Padahal dia tidak sedang bisnis saham, tidak sedang bisnis apapun juga, tangan harus begini. Harus gerak gini, gerak gitu.
Kenapa? Kalau dia tidak lakukan, dia rasa ada yang sakit. Dia sakit, itu seperti orang kalau tidak narkoba, dia tidak minum, dia sakit. Seperti orang yang mabuk-mabuan, tidak minum mabuan, dia sakit. Seperti orang kalau nonton film porno, lalu dia nggak nonton, dia sakit. Artinya apa? Apa yang membuat kita tidak bisa menikmati kemerdekaan hidup, maka engkau sedang tertawan. Apa yang menawanmu hari ini? Itu yang membuatmu tidak bisa menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Itu yang membuatmu tidak bisa berubah dalam hidup ini. Itu yang akan mencengkeram hidupmu sampai kapanpun juga. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Mengapa? Karena ada yang menawan. Dan di dalam teks ini dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada ajaran di luar Yesus. Kedua, ada ajaran di dalam Yesus. Ada filsafat kosong, ada filsafat Kristen. Kita tidak bisa meninggalkan filsafat hidup. Karena filsafat dari dua kata, philia dan sophia. Mencintai yang bijaksana. Maka waktu kita mencintai yang bijaksana, ada dua jenis di sini. Ada yang kosong dan palsu, tapi ada yang menurut Kristus. Hidup manusia sehari-hari, lebih banyak engkau berkomunikasi dengan Kristus ataukah berkomunikasi dengan masalah? Hidup Anda sehari-hari, apakah engkau lebih dekat dengan Kristus atau lebih dekat dengan persoalan hidup? Kalau memang engkau lebih dekat dengan Tuhan, engkau bisa mengatasi persoalan. Jadi kita bukan cuma nyanyi Yesusku lebih besar, itu nyanyi. Tapi kenyataannya bagaimana? Tidak usah ngomong Yesus besar, bersama Yesus dimanapun dia berada, dia bisa menikmati persoalan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki Yesus. Itulah ciri orang yang sudah memiliki Yesus. Itu bahasa lainnya adalah orang yang sudah lahir baru. Nah saudara, orang yang sudah lahir baru memiliki Yesus, contoh sederhananya adalah, lihat yang pertama, hidupnya kudus atau tidak. Yang kedua, hidupnya berbuah atau tidak. Ini harus satu paket. Kalau cuma kudus saja, hati-hati, jangan-jangan seperti ahli Taurat. Dia sangat jaga hidupnya, tetapi dia tidak pernah jadi berkat. Tapi yang kedua, kalau hidupnya berbuah aja, apa bedanya dengan agama yang suka berbuat baik? Hormati orang tua, suka berbuat baik. Tapi dia tidak pernah jadi hidup kudus. Tapi kedua-duanya satu paket. Ketika seseorang menerima Yesus, dia dilahirkan baru, maka apa yang bisa kita lihat dari gaya hidupnya ada dua. Yang pertama, hidupnya kudus atau tidak. Tapi yang kedua, hidupnya berbuah atau tidak. Dan sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Oke, silakan bangkit berdiri. Sudah selesai? Ya benar. Ayo bangkit berdiri. Itu bukan ilustrasi, tapi sudah selesai. Saya memang sengaja menyelesaikannya dengan kagetan supaya yang tidur tidak ada waktu bernafas untuk bangun. Ayo sudah selesai, yuk bangkit berdiri yuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan tentang beragama Kristen atau seorang Kristen. Kalau engkau masih takut menghadapi hidup ini, masih gampang khawatir, coba cek lagi, apakah engkau sudah punya Yesus atau belum? Kalau engkau tidak punya Yesus, orang khawatir itu biasa, orang takut itu biasa. Apakah orang yang sudah punya Yesus tidak bisa khawatir? Bisa, karena kita masih ada dosa. Tapi ingat, dia tidak akan khawatir dalam hidupnya sepanjang hidupnya. Tidak akan takut sepanjang hidupnya. Kadang-kadang kita mendapatkan kejutan-kejutan dari Tuhan. Kita tidak siap untuk menghadapi. Kita bisa takut dan bisa khawatir. Hari ini saya rindu, sepulang di tempat ini, engkau mendapatkan manfaat dari firman yang engkau dengar tadi. Dan ketika pulang ke rumah, hidupmu sudah selesai karena engkau sudah berjumpa dengan Yesus. Lakukan segala sesuatu karena engkau mencintai Yesus. Kalau engkau mencintai suamimu, maka engkau akan kecewa dia tidak berubah. Tapi kalau engkau mencintai Yesus, suami tidak berubah, enggak ada urusan.
Kuncinya Anda mencintai Yesus. Yang bisa mengubah suaminya adalah Roh Kudus. Sebaliknya juga untuk istri. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang kau hadapi. Tapi kalau engkau punya Yesus, gaya hidup kita harus berubah. Karena engkau sudah menjadi seorang Kristen. Seorang Kristen itu akan dilihat oleh orang-orang. Mereka suka bertanya, masih ada enggak orang Kristen di gereja? Pernah dengar enggak orang berkata begini, sami mawon pak, orang Kristen dia salah. Yang melakukan itu pasti bukan orang Kristen, orang agama Kristen. Orang Kristen tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan tega menyakiti Yesus. Dia tidak akan rela mengecewakan Yesus. Itu orang Kristen. Sekarang tundukkan kepalamu sejenak. Berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman hari ini? Saya tidak tahu pergumulan Anda seperti apa. Tapi ingat baik-baik, bukan kebetulan malam hari ini saudara hadir. Saya rindu engkau pulang tempat ini. Tunjukkan kepada suamimu engkau seorang Kristen. Tunjukkan kepada istrimu engkau seorang Kristen. Tunjukkan kepada orang tuamu engkau seorang Kristen. Tunjukkan kepada anakmu engkau seorang Kristen. Tunjukkan kepada besanmu engkau seorang Kristen. Tunjukkan kepada pegawaimu engkau seorang Kristen. Tunjukkan kepada kelompok di RT RW-mu engkau seorang Kristen. Tunjukkan kepada mereka engkau seorang Kristen. Tunjukkan kepada mereka orang Kristen itu masih ada. Tapi kalau kita tidak bisa membedakan, mungkin kita tidak pernah bersaksi melalui hidup kita. Saya berikan waktu sejenak, engkau tunduk kepala, engkau berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat hari ini? Katakan kepada Tuhan, kalau hari ini engkau ada dosa, akui dosamu, minta ampun kepada Dia. Kalau hari ini engkau tahu hidupmu tidak lurus lagi, akui dosamu, minta ampun kepada Dia. Mungkin kau datang di ibadah saat ini karena malu hati dan sungkan. Datanglah kepada Tuhan hari ini, akui dosamu dan minta ampun. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kau hadapi hari ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan Allah mengasihi saudara. Jaringannya itu ada. Jaringannya ada. Walaupun dosamu semerah kirmisi, akan diputihkan seputih salju. Jaringannya ada. Mungkin kau kecewa dengan orang-orang sekitarmu. Datanglah kepada Tuhan. Jaringannya ada. Sekarang tunjukkan sinyalmu melalui imanmu masing-masing bahwa engkau ingin terhubung dengan Tuhan. Tunjukkan teladan hidupmu bahwa engkau adalah orang yang menikmati jaringan itu. Saya berikan waktu sejenak, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Semua berdoa, tundukkan kepala, masing-masing berdoa. Berkat apa yang kau dapat dari firman pada saat ini? Semua berdoa, 15 detik. Semua berdoa kepada Tuhan. Jangan berhenti bicara. Saya tahu Roh Kudus sedang bekerja. Semua berdoa. Semua berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang luar biasa. Sering kami hanya menjadi penggemar Kristus, bukan pengikut Kristus. Ampuni kami Tuhan. Kami hanya mengikuti bahwa kami KTP-nya Kristen, jadi ke gereja. Tapi hati kami tidak di gereja, tidak pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami hanya menjadi penggemarnya Tuhan saja, bukan pengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan atas peringatan malam hari ini. Roh Kudus tolong kami dari kecerobohan-kecerobohan kami. Roh Kudus bantu kami dari kekurangan dan kelalaian kami. Roh Kudus tolong bantu dari kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Dengan doa-doa dan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sehingga kami sungguh-sungguh menjadi bukan hanya menjadi orang beragama Kristen, tapi menjadi orang Kristen Tuhan.
Kami menjadi pengikut Kristus, bukan penggemar Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bapak Juanda, Tuhan berkati bersama istri dan anak-anak sekeluarga, kekuatan kesehatan, berkati dan juga kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan, pelayan mereka disertai tanda-tanda ajaib. Pakai lebih luar biasa sehingga Tuhan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak gereja, banyak bangsa, suku bangsa dalam pelayanan mereka. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati untuk persembahan yang kedua. Tuhan dan kuduskan dengan firman-Mu dan supaya menopang untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Mereka yang sudah memberikan persembahan kembali kelipat ganda. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Persembahan bisa dijalankan sambil kita memuji Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Lebih lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya, sambil angkat tangan kita, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Pengumuman ya, kita tanggal 20 21 berkat Tuhan kita retreat ya di Pacet ya. Jadi cepat mendaftar karena kita mau duduk sebentar ya. Maaf duduk ya. Duduk dulu Bu, Ibu ya. Jadi kita akan ada retreat pada tanggal 20 21 bulan ini di Pacet ya. Kita berkat Tuhan setiap tahun ada salah satu bapak, satu keluarga ya, pengusaha yang memberikan kita retreat seluruh Elroy ya. Jadi Jember, Perak dan juga Pondok Janda gabung sama-sama. Bahkan Gunung Manado kalau datang ya. Jadi sama-sama retreat di Pacet ya. Tiap tahun keluarga ini selalu memberkati kita untuk adakan retreat ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar, puji Tuhan juga ada juga dari Pak Yule yang membantu kita untuk dari temannya untuk gratis ya, bis ya, puji Tuhan ya, mungkin dapat bis gratis ini ya. Jadi kita berangkat sama-sama untuk ke Pacet ya. Usahakan tidak usah bawa kendaraan ya, ada bis nanti ya. Dan juga puji Tuhan untuk tahun ini enggak seperti biasanya, kita ada biasanya kan pembicaranya dari Elroy saja ya, Elroy dari Manado ya, tapi untuk tahun ini ada pembicara tamu ya,
Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan. Oke, untuk jadwal ya, ibadah, jangan lupa Bapak Ibu, kita pun ada ibadah Zoom hari Rabu ya, pemahaman Alkitab, dan juga Senin sampai Sabtu ada ibadah IG ya, itu ibadah doa pagi ya, dari 5:30 sampai jam 6. Juga hari pagi, Senin pagi ada doa puasa di tempat ini jam 10. Ibadah di Perak itu hari Jumat, ibadah di Jember hari Sabtu ya, dan di Manado Selasa. Ya, kita doakan. Oh ya, hari Senin doa puasanya ini bukan di tempat ini, biasanya tempat ini, karena ada ibu siapa? Rita. Dia buka satu seperti kafe ya, kafe dia buka ya, kafe. Kita akan berdoa di ibadah di kafenya yang baru ini ya, untuk dia ucapan syukur di situ ya. Doa puasanya kumpulnya di sini aja ya, yang kalau sudah tahu ya enggak apa-apa langsung ya. Tapi yang kalau enggak tahu kumpulnya di sini ya. Kita 9:30 sama-sama ke tempat. Jam 11. Acaranya jam 11 ya. Jadi 10:30 saja ya. Paling lama 10:30 kita sama-sama ke tempatnya enggak jauh ya. Dan ibadah di kafenya Ibu Rita ya. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari lebih sungguh lagi, buka kedua tangan kita tinggi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kalau kami ada sampai saat ini, sebagaimana kami ada, itu anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, itu juga kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani, rohani, terlebih-lebih berkat penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, itu semua hanya kasih dan kemurahan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah malam hari ini kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan itu berikan kami kekuatan Tuhan, menuntun siap langkah kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, bukan beragama Kristen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi salam kepada malam hari ini.
Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba yang melayani malam hari juga memberkati tim musik bersama WL. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan semua ibadah pelayanan PDL Roy dimanapun diadakan, kapan dan kapanpun diadakan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan layakkan Tuhan, dan setiap juga hamba Tuhan juga yang melayani diurapi dengan kuasa urapan Kudus Tuhan, sehingga ibadah El Roy dimanapun diadakan maupun kapanpun diadakan selalu Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan juga revival terjadi, kemenangan terjadi. Nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk menyerahkan ibadah retreat pada tanggal 20-21 PDL Roy ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati fellowship mulai retreat, Tuhan yang memberkati sehingga ada kesatuan di antara jemaat pengurus PDL Roy ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap acara Tuhan urapi dengan kuasa urapan Kudus Tuhan, tempat yang digunakan Tuhan urapi dengan kuasa urapan Kudus Tuhan. Dan Tuhan memberkati acara demi acara, hamba-hamba Tuhan yang melayani urapi dengan juga kuasa urapan Kudus Tuhan, sehingga sungguh ibadah ini sungguh menjadi ibadah yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih semua yang sudah menopang untuk acara retreat ini, kembalikan lipat ganda, terutama Pak Budi Lembono bersama keluarga besarnya, berkati kesehatannya, anaknya juga Brian Tuhan yang kesehatan, pulihkan kesehatan Pak Budi dan juga Brian, juga ibu memberkati keluarga besar mereka. Demikian juga kami juga berdoa untuk Pak Yuli yang sudah mengusahakan kami untuk kendaraan bis bersama Pak Batara. Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat itu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah berikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, Tuhan kuduskan dengan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Berkati Ibu Pina dan Mama Aulia bersama Bapak Olias yang sudah membawa berkat makanan dan minuman, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap muslimat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, pimpin dan tibakan yang selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Cepat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Juanda, sudah berkat ya. Kiri kananku ada Tuhan.